Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan pendengar RRI Batam di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali kita di Dialog Luar Studio. Dalam 60 menit ke depan saya Erbintar akan menemani Anda dengan topik yang sangat luar biasa pada hari ini. Sekolah Ramah Anak, wujudkan potensi anak. Nah pemirsa dan pendengar, pada dialog sebelumnya Anda sudah menyaksikan yaitu dan penjelasan terkait tentang Sekolah Ramah Anak, di mana analis penyuluh dan layanan informasi Dinas P3A P2KB Batam, yaitu Bu Anggi Rohana menjelaskan bahwa SRA atau Sekolah Ramah Anak merupakan konsep dari satuan pendidikan yang aman dan bersih, sehat dan nyaman, serta menjamin hak-hak anak. Nah, SRA yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi siswa-siswi sehingga anak-anak dapat menikmati proses belajar mengajar untuk kemampuan serta keterampilan anak yang lebih baik lagi. Nah, pemirsa dan juga pendengar, saat ini saya berada di SMPN 34 Batam, yaitu akan menjumpai 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Batam, Bapak Haruna. Dan kemudian juga ada pembina Eskul Marching Band NN, dan ketiga anggota DPRD Batam Bapak Muhammad Yunus. Nah ini sangat luar biasa sekali, kita akan mengangkat seperti apa topik yang kita angkat, Sekolah Ramah Anak mewujudkan potensi anak. Nah yang pertama kita akan menyapa dulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kepala Sekolah Bapak Haruna. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Sehat. Ini seperti apa nih Pak kalau kita melihat tentunya Batam yang semakin maju dan modern, tentunya juga infrastruktur sekolah, lalu terutama ini kan mewujudkan anak Indonesia emas nanti di tahun 2045. Nah ini seperti apa nih untuk SMP Negeri 34 Batam mewujudkan Sekolah Ramah Anak sendiri Pak Kepsak? SMP 34 Batam yang kebetulan tempatnya strategis, di mana diapit oleh 2 sekolah antara SD 10 Nongsa dan SMA 15 Kota Batam. Tentunya ini juga mendukung pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, di mana sekolah kita melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan untuk belajar setinggi-tingginya, mengajak masyarakat lingkungan untuk mengajukan sekolah ke SMP 34 Batam, karena di SMP 34 Batam ini mempunyai eskul andalan yaitu Marching Band Gita Pratama Gumilang. Di SMP 34 Batam ini anak diperlakukan dengan baik, diberikan pencerahan-pencerahan, kemudian dirangkul agar mereka mau bersekolah dengan sungguh-sungguh di SMP 34 Batam. Ada kita sadari bersama bahwa generasi muda itu adalah generasi calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Demikian. Baik, luar biasa, artinya SMP Negeri 34 Batam ini memiliki letak yang strategis, diapit oleh 2 sekolah Pak ya. Ini memberikan keuntungan kepada mereka nanti tamat langsung ke sini sekolahnya. Nah kemudian Pak masih berbicara tentang SRA yang telah diterapkan SMP Negeri 34 Batam ini seperti apa yang untuk diterapkan kepada anak-anak didik Pak? Iya. Di antaranya juga pemeliharaan taman-taman sekolah, bunga-bunga sekolah itu kita jaga agar tidak ada bunga-bunga yang membahayakan anak, misalnya bunga-bunga berduri, bunga-bunga yang beracun. Kemudian juga Bapak dan Ibu gurunya menyambut kedatangan anak-anak dengan senyum. Ya, apalagi di sekolah SMP 34 Batam ini juga menerapkan 3S bahkan sampai 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, ini yang kita utamakan di dalam mereka memberikan pelajaran atau pendidikan kepada anak. Dan juga senantiasa kita mengingatkan setiap saat agar mereka pada jam-jam istirahat jangan berkeliaran sampai di luar sekolah yang tidak bisa dikontrol oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Baik, yang pertama artinya tentunya Sekolah Ramah Anak dari sekolahnya dulu Pak ya. Selain infrastruktur yang memadai, kemudian juga tadi Bapak menyebutkan adanya taman-taman yang membuat suasana di sini semakin nyaman, otomatis anak-anak kalau sudah nyaman malas keluarnya seperti itu Pak ya. Dan juga ini program yang diterapkan itu 5
menyapa, tentunya memberikan perlindungan kepada anak-anak didik di sini. Ini seperti apa Pak? Terapan setiap hari kah atau memang ada rutin kegiatan-kegiatan tentunya memberikan pendekatan tersendiri kepada anak-anak didik di sini? Ya, memang diadakan setiap hari dan juga ada hari-hari tertentu. Di samping tadi saya sampaikan bahwa kita juga mulai menata taman-taman agar tidak ada yang berbahaya, juga mengenai gedung-gedung yang kami selalu disupport oleh anggota DPRD Kota Batam yang sangat peduli dengan pendidikan di SMP 34 Batam ini, di mana beliau menyisihkan sebagian pokirnya untuk membangun SMP 34 Batam ini. Harapan kami kelak SMP 34 Batam ini adalah sekolah yang bermutu, sekolah yang maju, unggul di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Nongsa ini. Luar biasa sekali, harapannya dengan kolaborasi dan sinergi itu sangat penting sekali Pak ya. Untuk kedepannya tentunya sekolah ini juga ada dukungan dari pemerintah lain sebagainya. Ya. Nah kemudian Pak, ini disampaikan tadi pastinya juga untuk menerapkan sekolah ramah anak ini tidak hanya mungkin dari gurunya saja anak, namun juga ada keterlibatan orang tua. Ini seperti apa Pak untuk berdekatan ke orang tua? Tentunya untuk penerapan yang diterapkan 5K tadi bisa berjalan dengan lancar selain anak-anak dan juga orang tua kepada anak dan orang tua ke sekolah sendiri. Ya, baik. Di SMP 34 Batam ini selain mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga, bidang seni, seperti saya katakan di awal tadi bahwa kami punya ekstrakurikuler unggulan atau kami sebut adalah mutu utama di sekolah kami adalah marching band. Terutama yang yang membutuhkan orang tua yang banyak dalam pelaksanaan ekstrakurikuler itu adalah marching band. Ini sekitar 100-an lebih, 150. Tentunya kami sebagai guru di SMP 34 Batam sangat bangga dengan dukungan dan motivasi dari orang tua yang setiap mereka melaksanakan latihan diantar oleh orang tuanya. Bahkan apabila ada kegiatan-kegiatan khusus menghadapi lomba, mereka bersama-sama dengan para pelatih, kemudian anak-anak, bahkan mereka bermalam di sekolah. Nah ini diantaranya sebagai bukti bahwa orang tua itu peduli akan kemajuan putra-putrinya. Baik, ini penerapan yang sangat luar biasa sekolah ramah anak yang diterapkan di SMPN Negeri 34 Batam Pak ya. Tentunya kolaborasi juga anak-anak didik di sini dan orang tua untuk menciptakan keharmonisan dan juga tercipta nanti hal-hal yang ingin disampaikan, tentunya ini nilainya adalah positif untuk kemajuan anak-anak sendiri dan juga sekolah SMP Negeri 34 Batam. Baik, selanjutnya kita beralih ke narasumber kita kedua, pendengar dan juga yang menyaksikan pada hari ini, yaitu kita ke Pak Dewan, Pak Yunus. Pak Yunus sehat ya Pak Yunus ya? Alhamdulillah ceria hari ini nampaknya ya. Pak Yunus, ini kita berbicara tentang sekolah ramah anak ini seperti apa untuk anggota DPRD Kota Batam mewujudkannya ini? Sebetulnya kan konsep sekolah ramah anak itu bagaimana anak-anak merasa nyaman belajar di sekolah. Artinya sekolah itu ada apa yang membuat mereka nyaman. Baik dari sisi kenyamanan dalam proses belajar mengajar maupun sarana dan prasarana. Serta kegiatan-kegiatan yang mendukung program ramah anak tadi, sekolah ramah anak. Namun demikian di sini kita juga harus memahami bahwa sekolah ramah anak itu anak-anak kan biar merasa nyaman belajar, nyaman di lingkungan sekolah sehingga mereka betah, mendapatkan guru-guru yang nyaman, guru-guru yang ramah dalam sisi mengajar. Namun satu hal yang kita tidak boleh lupa, ramah itu harfiahnya itu bukan berarti semuanya harus baik, semuanya harus dihadapi dengan senyum. Ya, sehingga guru itu tidak boleh marah ke anak-anak. Ya kalau salah ya dimarahi lah, tetap ditegur. Jangan marah pun senyum gara-gara harus ramah kan. Nah, itu yang jangan, bukan konsep dalam pergaulan sehari-hari. Ramah itu, orang itu ramah, berarti dia nggak pernah marah, nggak pernah apa, yang juga nggak seperti itu masalah konsep ramah anak itu. Ya, artinya karena guru itu ada tugas yang berat. Guru itu kan tugasnya itu mendidik, bukan mengajar. Makanya guru itu disebut tenaga pendidik, bukan tenaga pengajar. Dinasnya pun dinas pendidikan, bukan dinas pengajar.
Kalau mengajar kan habis disampaikan sudah selesai. Tapi bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi benar, menjadi baik, menjadi unggul dengan cara yang ramah dan nyaman. Baik, luar biasa Pak Yunus. Artinya ini guru ini sangat berperan penting untuk menciptakan tentunya rasa nyaman anak-anak didik tetap betah ya. Karena mungkin bisa saja nih Pak Yunus, kadang gurunya ada galak lain sebagainya, otomatis kan anaknya nggak nyaman. Itu seperti apa kalau melihat seperti itu Pak Yunus? Artinya begini, saya kan belasan tahun jadi komite di sini nih. Yeah. Baru 1,5 tahun terakhir saya nggak komite di sini. Jadi memang dari awal di saat MPLS itu kita sudah sampaikan kepada orang tua, di sini anak Bapak Ibu di outsourcing selama 3 tahun untuk mengajar. Untuk diajar di sini. Jadi kalau kira-kira nanti apabila anak Bapak Ibu ditegur sama guru, dihukum, kalau sifatnya masih dengan tujuan mendidik, mau dilaporkan ke polisi, mending dibawa pulang sekarang aja lah. Kan karena guru ini kan hanya berapa jam. Pada akhirnya kan peran besar orang tua tuh harus lebih besar terhadap anaknya. Nah, anak-anak bagaimana anak-anak itu unggul karena guru itu hanya mengajar, tapi hasil didikannya bisa jadi presiden, bisa jadi wali kota, bisa jadi menteri, bisa jadi apa saja. Ada didikan guru, ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi PNS. Guru ya guru juga tetap dia, kecuali dia pensiun maju caleg ya. Nah, kan begitu. Iya betul sekali, luar biasa Pak Yunus. Nah Pak Yunus tadi disampaikan tentunya kalau ada keterlibatan orang tua juga kalau kita melihat sekolah sekarang di Indonesia, mungkin termasuk juga di Kota Batam yang menjadi wanti-wanti para guru. Karena otomatis sekarang guru itu harus berhati-hati apabila mungkin walaupun anaknya ditegur lain sebagainya. Nah, ini terkait tentunya hal-hal yang melukai perasaan guru-guru, kadang ditegur tidak terima dan lapor ke orang tuanya Pak, itu terjadi. Ini seperti apa kalau selaku anggota Dewan nih Pak melihat tentang hal-hal ini terjadi apabila terjadi di Kota Batam itu sendiri? Mudah-mudahan tidak terjadi di Batam gitu Pak ya. Yang penting apa yang dilaporkan oleh anak di cross check kebenarannya. Kadang-kadang anak-anak melapor, orang tua itu menerjemahkan laporan itu berlebihan. Beberapa tahun yang lalu kejadian di Tiban itu seorang tua guru melaporkan kepada saya sebagai anggota DPRD bahwa anaknya di sekolah itu dijambak, terus ditampar sama guru. Jadi saya tanya sama orang tuanya, jambaknya kayak mana sih? Nah, dia bilang orang tua itu mencontohkan di jambaknya itu rambut dia di sampai depan telinganya itu ini ditarik. Iya. Saya bilang, oh itu bukan dijambak. Dibelai gitu Pak ya. Nah, kalau dijambak itu mau saya contohkan, itu rambutnya dipegang banyak-banyak, digini-giniin, nah itu baru dijambak. Iya. Nah, terus anak saya ditampar Pak. Tamparnya kayak mana gitu. Kepalanya diginiin Pak. Oh itu bukan ditampar, itu kayak ditowel gitu Pak ya. Kalau ditampar itu pasti berbekas. Dan saya sering bilang juga oleh guru-guru di sini, kalau anak murid salah, selagi tujuannya mendidik, lakukanlah hukuman. Karena prinsipnya semua kesalahan harus ada sanksinya. Tinggal sanksinya harus bersifat mendidik, bukan menganiaya. Sedangkan kita aja orang tua kandung, terkadang kita punya anak, sekali salah kita biarkan, 2 kali salah. Kalau berkali-kali salah kan lama-lama kita pukul juga. Itu anak kandung, apalagi guru yang anak orang dititipkan ke dia. Ya sekali salah, tapi yang penting tujuannya mendidik. Saya sampaikan sama guru, kalaupun harus terpaksa memukul murid, pukullah di bagian yang banyak dagingnya sehingga tidak menimbulkan bekas. Dan itu selagi tujuan mendidik. Dan banyak hal memang orang tua harus menyadari bahwa guru itu hanya perpanjangan tangan untuk mengajar anaknya biar pintar, biar baik, biar menjadi orang yang bermanfaat, berguna di masa depan, berbakti pada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, dan berkarakter baik, berakhlak baik. Karena saya tahu pendidikan itu bisa diukur dari 3 keberhasilan sebuah pendidikan. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Guru mengajar ilmu pengetahuan. Kemudian keterampilan. Nah, yang paling utama adalah karakter. Kalau karakternya baik, yang 2 itu nyusul. Tapi kalau sudah pintar, keterampilan, karakternya tidak baik kan jadi kacau.
Baik. Nah, kemudian Pak, tadi sudah disampaikan ini terkait tentang pendidikan, tentunya ini merubah lebih baik lagi artinya Pak ya, yang nanti untung juga bukan gurunya, orang tua dan anaknya. Nah, kita lanjut Pak terkait tentang mewujudkan tentunya di tahun 2020, tentunya SMP Negeri 34 Batam ini telah mewujudkan sekolah ramah anak. Ini bagaimana cara penilaian sendiri Pak selaku anggota Dewan? Ya di 2020 kan saya masih komite di sini Pak, masih komite sekolah di sini dan memang kita juga berusaha bagaimana sekolah ini tetap ramah anak, hal-hal yang baik, ramah artinya fasilitasnya nyaman. Nah makanya pelan-pelan kita lengkapi nih, sampai sekarang 2024 kita mulai bikin lapangan olahraganya, semenisasi kita kasih bagus lapangannya, sehingga jadi lebih baik dan anak-anak merasa nyaman berolahraga. Sehingga nyaman bisa membuat mereka berprestasi lebih baik. Baik, nah kemudian kalau kita melihat di Batam ini kan cukup banyak Pak sekolah-sekolah. Apakah ini ada kendala untuk penerapan mewujudkan sekolah ramah anak sendiri? Tidak termasuklah SMP Negeri 34 Batam sendiri kalau Bapak melihat secara keseluruhan. Baik, secara keseluruhan memang sekolah ramah anak ini ada yang agak susah diterapkan suasana nyaman itu. Kenapa? Adanya double shift. Sehingga ada ekstrakurikuler tertentu terpaksa dilakukan di malam hari. Karena kenapa nggak bisa di sore hari? Karena sore juga dipakai belajar, sehingga harus malam hari. Kadang-kadang mereka sampai jam 10 malam baru pulang. Nah, itu aja masalahnya di Batam ini, masalah double shift. Nah harapan kita ke depan sekolah di Batam makin tumbuh, dari BP Batam mempermudahkan dalam memberikan lahan untuk pembangunan sekolah. Karena kalau kita lihat dari RPJP Kota Batam, Batam ini dalam 20 tahun ke depan seharusnya membutuhkan 100 sekolah. 100 sekolah dibutuhkan. Nah tadi Bapak Yunus menyebutkan kendala terkait tentang double shift. Ini halnya yang menjadi double shift ini apakah mungkin sekolah ruang lain sebagainya tidak cukup atau seperti apa Pak di lapangan sendiri? Baik, yang membuat double shift karena pertama daya tampung. Satu rombel itu di SMP 34 bisa 8 sampai 9. Sementara kita ruangan belajarnya kelasnya nggak mencukupi untuk, kalau kita 8, 8, 9 kan berarti membutuhkan lebih kurang 25 rombel. Kita di sini belum cukup 25 rombel. Nah harapan kita ke depan dengan adanya rencana pemerintah di tahun 2025 membangun sekolah baru SMP di Batu Besar juga, sehingga terbagi, terurai mudah-mudahan di 2026 SMP 34 bisa menerapkan satu shift. Ya, baik, itulah harapan daripada semua guru dan juga termasuk orang tua untuk dapat menjalankan harapannya, yaitu sekolah normal pagi pulang sore Pak ya, dengan harapan tentunya sekolah juga untuk fasilitas dan memadai semuanya, otomatis tidak ada double shift. Inilah harapan ke depan di tahun 2005-2026. Kita akan kembali lagi, kita jeda sejenak, tetap bersama kami tentunya di obrolan kita Sekolah Ramah Anak, wujudkan potensi anak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pemirsa, kembali lagi masih di Dialog Luar Studio RRI Batam dengan tema Sekolah Ramah Anak, wujudkan potensi anak. Nah sesuai tema kita pendengar, sekolah yang ramah akan mewujudkan potensi anak hingga menjadi sebuah prestasi. Nah kita ketahui sendiri, SMP Negeri 34 Batam ini berhasil meraih dengan memenangkan banyak penghargaan dari kegiatan ekskul sekolah, salah satu diantaranya itu Marching Band. Nah saat ini kita bersama narasumber kita yang sangat luar biasa juga. Selain tadi anggota dewan kita dan juga kepala sekolah, kali ini kita coba berbincang-bincang terkait tentang prestasi yang didapat. Ini seperti apa nih Pak Pembina? Terkait prestasi dari SMP Negeri 34 Batam yang sudah dikenal lah seperti Marching Band sendiri. Ini seperti apa perjalanannya Pak? Begini Bapak, boleh bercerita pertama asal muasalnya ada ekskul di Marching Band di SMP 34 ini adalah suatu gagasan dari Pak Komite, dulu masih dijabat oleh Bapak Muhammad Yunus SPI. Visi misi kami Marching Band ini sebenarnya pertama bukan hanya untuk mengejar prestasi, tapi demi untuk
mendidik karakter disiplin anak. Ya alhamdulillah setelah berjalan dengan luar biasa, akhirnya meningkat dengan supportnya juga beliau Bapak anggota DPRD Kota Batam mensupport banyak juga sehingga bisa berprestasi sebesar ini, Bapak. Kalau perjalanan menuju prestasi, berjalannya waktu dari awal kami latihan, itu pertama prestasi kami raih mendapatkan juara umum di Piala Korem di Tanjung Pinang, itu pertama kali. Kedua, menjuarai kejuaraan ada di Batam, akhirnya muncul sebuah mimpi untuk bahwasannya untuk mengukur keberhasilan kami di luar Batam. Akhirnya kami berangkat tahun 2018 ikut kejuaraan Minang Marching Band di Padang. Alhamdulillah kita pulang bawa juara umum. Setelah itu kita berangkat ke Pekanbaru, berhasil juga mendapat juara. Terakhir kita ke Tangerang mengikuti kejuaraan internasional Drum Cup di Jakarta. Ya alhamdulillah kita membawa piala 28 piala dan menjuarai juara umum. Baik, artinya ini butuh perjalanan proses yang cukup panjang. Ini seperti apa Pak kegiatan tentunya belajar mengajar? Karena kan ini dari nol, dari awal yang tadinya tidak mengharapkan pengakuan pemenangan seperti itu. Pasti ada proses yang sangat luar biasa bagaimana cara menggembling anak-anak bisa berhasil seperti itu. Bagaimana juga penerapan untuk ekstrakurikulernya untuk marching band sendiri yang diajarkan di sini sendiri? Ya, begini. Pertama kita masuk di SSB 34 ini pertama di marching band, Eskul marching band itu pertama kita sama-sama kita ketahui harus menjunjung tinggi disiplin pertama. Nah kita terbentur juga dengan bermacam-macam apa yang disampaikan, kita udah tahu semua Pak, yang namanya HAM, mendidik anak tak boleh kekerasan. Nah sedangkan kita di marching band harus disiplin, itu pertama. Akhirnya kita menyikapi sebelum kita turun melatih anak-anak itu kita izin dulu sama orang tua. Artinya kalau orang tua mau sama-sama mendidik anaknya, siap dididik, siap dengan keadaan seperti militer, kita didik. Dan alhamdulillah lambat laun orang tua udah setuju. Akhirnya berjalanlah sesuai dengan SOP kita untuk ngelatih anak-anak kita. Baik, artinya butuh juga peran dari orang tua ya. Betul. Pak ya untuk support, karena kedisiplinan juga kan harus mengarah kepada orang tua dan juga ruang sekolah di sini. Betul. Nah kemudian Pak yang disampaikan tadi butuh proses panjang. Kendala-kendala apa yang pernah dialami Pak dalam melatih anak-anak? Mungkin karena semuanya kan berawal dari nol. Tentunya juga mendatangkan apakah pelatihnya dari sini atau memang didatangkan dari luar? Kalau pelatih sengaja kita datangkan dari luar, dan akhirnya menetap juga di Batam. Kalau proses, kalau benturan-benturan memang banyak Pak. Kadang-kadang kita untuk memberi pengertian kepada orang tua itu agak susah. Tapi kalau orang tua lambat laun sudah paham, mulai berjalan. Dan tak banyak juga istilahnya kalau orang tua nggak sanggup ataupun anaknya juga nggak sanggup, ya mereka keluar. Nah dengan dari awal kita menerima siswa-siswi yang mau ikut eskul di marching band. Dia melalui proses juga Pak, nggak segampang masuk seperti sekolah-sekolah lain, masuk langsung jadi anggota. Berarti ada kriteria yang harus dipatuhi untuk para anggota gitu Pak. Betul. Ya? Oke, selamat sekali lagi Pak ya, tentunya ini sekolah yang sangat luar biasa sekali, SMP Negeri 34 Batam. Kemudian nih tentunya Pak Kepsta, kepala sekolah ya, yang namanya semakin harum karena di sini sekolahnya semakin dikenal dan terkenal bukan saja di kalangan Batam sendiri, namun sudah go internasional seperti itu. Ini seperti apa Pak tanggapan tentunya prestasi yang membanggakan, yang memberikan nama harum sekolah, dan juga tentunya terkait tentang Bapak sendiri juga ada berperan di situ. Ini seperti apa Pak? Ya, saya pada dasarnya sebagai kepala sekolah tentunya berterima kasih atas didikan para pelatih, karena tanpa pelatih yang gigih, tanpa pelatih yang hebat, mungkin juga anak didik kita tidak akan hebat. Ya. SMP 34 Batam ini tidak hanya maju di bidang marching band pada 2 tahun terakhir ini, di bidang-bidang lain juga seperti olahraga mulai muncul, begitu juga dengan bidang seni, di mana pada tahun 2023 itu berbagai event yang dibuka oleh sekolah-sekolah di ulang tahun sekolah-sekolah. SMP 34 Batam tidak tinggal diam,
dengan ikut serta SMP 34 Batam khususnya di bidang voli putri itu tidak pernah menjadi juara 3 tetapi menjadi juara 2 dan 1. Ya. Demikian juga dengan kegiatan seni di mana pada tahun 2024 ini kita mengirim SMP 34 Batam ke Olimpiade olahraga tingkat kota Batam, menjadi juara 1 dan diutus ke Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang sebagai utusan kota Batam. Dan di bidang atletik juga juara 1 tingkat kota Batam dan mewakili kota Batam ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi memperoleh juara 3. Itu diantara prestasi-prestasi yang muncul di akhir 2024 ini. Jadi ini seakan-akan adalah mungkin keberhasilan dari sekolah ramah anak, di mana kami berprinsip para guru dan para pelatih berkolaborasi bagaimana memanfaatkan waktu luang anak setelah pulang sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Baik, artinya bukan saja marching band tapi juga Poli Putri Pak ya, mengangkat nama tersebut di 2024 sampai dengan sekarang. Oke, kemudian tadi menyenggol sedikit Pak Dewan ya, Pak Yunus. Ada tentunya campur tangan selama Bapak menjadi komite di sini terkait tentang eskul yang berjalan dengan lancar. Ini seperti apa Pak? Tentunya juga dari Bapak berada di sini selaku komite sebelum Dewan, tentunya memberikan harum juga sekolah di sini. Ini seperti apa pendapat Bapak sendiri Pak terkait tentang marching band sendiri yang sudah go internasional? Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang begini ya, awal berdirinya marching band itu termasuk ide saya bersama kepala sekolah yang terdahulu. Belum ada bantuan pemerintah. Jadi kebetulan di SMP 34 ini kan saat PPDB itu ada sumbangan orang tua. Sumbangan orang tua, ada uang 30 juta atau 40 juta waktu itu. Kita beliinlah alat drum band. Kemudian kita lomba. Juara 3 kalau nggak salah pertama ya, masih alat kaleng-kaleng lah istilahnya kan. Jadi saya tanya ke dinas, rupanya boleh dianggarkan. Kita mulai anggarkan dan akhirnya menjadi seperti ini. Jadi sudah lebih kurang 3,5 sampai 4 miliar tuh anggaran alat di SMP 34. 3 sampai 4 miliar anggaran yang diadakan untuk sekolah sendiri Pak ya. Artinya dikumpulkan alat-alatnya itu sudah menghabiskan sekitar 3 sampai 4 miliar alatnya. Karena kan kita mau menang ya untuk lomba yang kelasnya lebih tinggi, kelas lebih tinggi. Nah, support dinas pendidikan sangat besar, bahkan tahun depan juga kita masih disupport lebih kurang 1 miliar lebih lah, termasuk untuk berangkat ke Jakarta. Sebetulnya mimpi kita yang belum tercapai itu adalah tampil di istana. Sebetulnya kita sudah lengkap persyaratan kita untuk tampil di istana. Di Istana Merdeka, apakah nanti di Kalimantan atau di Jakarta. Kita sudah siap dan bahkan pemerintah Kota Batam sangat mensupport itu, bahkan sudah dianggarkan untuk berangkat keluar kota nanti ya, termasuk transportasi, makan, pesawat dan semuanya ya untuk anak-anak. Artinya pemerintah sangat mensupport itu karena ini kan membawa nama daerah tuh. Begitu tampil di istana kan atau di IKN kan bukan nama sekolah lagi tapi nama Batam Pak ya. Nama Batam. Nah, Batam, dan alhamdulillah memang untuk membina mereka itu ya cukup awal lah, apalagi kita ingat-ingat sejarah awal-awal berdirinya itu ya di SMP 34 itu sebetulnya di saat saya komite, karena saya juga anggota DPRD, ada di peraturan daerah itu tentang sumbangan orang tua, tapi tidak boleh memaksa. Nah, siswa yang tidak mampu itu tidak boleh menyumbang. Dan di peraturan daerah pendidikan juga mengatur itu. Jadi setelah siswa itu diterima, kemudian daftar ulang, kemudian rapat antar orang tua bersama komite. Kita tentukanlah nyumbang berapa, tapi kan kita tidak bisa memaksa. Cuma jumlahnya misalnya 500.000, ya tidak semuanya juga menyumbang, tapi ya kita tidak bisa maksa. Ya tak menyumbang ya sudah.
Begitu. Baik, kemudian Pak Yunus, tadi saya sangat terharu ya apa yang disampaikan Bapak selaku jadi komite di sini berperan artinya luar biasa. Apapun itu tetap memperjuangkan untuk kemajuan sekolah di sini dan juga anak-anak. Ini apa sih Pak yang membuat Bapak tentunya ingin terus maju terutama di bidang pendidikan, membuat hati Bapak tergerak untuk memajukan pendidikan bukan saja sekolah ini namun juga sekolah yang ada di Batam sendiri. Begini Pak, marching band itu adalah impian masa kecil. Masa kecil saya dulu di SMP Kartini, saya ingin ikut marching band. Yang punya marching band waktu itu Becukai, Bina Caraka. Namun orang tua saya kan jualan ikan di pasar Pak. Yeah. Jadi istilahnya kebanyakan waktu itu yang boleh ikut ke situ hanya anak-anak Becukai, anak otorita, anak yayasan. Kita ini yang anak orang susah lah istilahnya kan, nggak boleh ikut. Samping itu badan juga kecil waktu itu cuma 130 meter. Tidak sampai ukuran Pak ya. Nah, mungkin. Tapi kan saya lihat yang lain kan yang megang simbal itu kan kecil-kecil juga gitu kan. Jadi setelah kita punya bukan kekuasaan ya, punya kemampuan lah untuk bisa mensupport itu, akhirnya kita support. Pertama support biasa, ternyata anak-anak berprestasi. Oh kita tingkatkan lagi, oh berarti ini bisa nih. Karena filosofinya anak kampung, anak pesisir, apabila diberikan alat yang lengkap dan baik, berkualitas, dilatih oleh berkualitas baik, berarti bisa. Jadi tidak ada yang tak bisa apabila diberi kesempatan, dilatih dengan baik, dibimbing dengan baik. Termasuk program kita ke depan sebagai daerah terdepan, bagaimana program kita itu ke depan anak-anak lancar berbahasa Inggris. Baik, artinya satu kata ada kemauan pasti ada jalan gitu Pak ya. Oke baik pemirsa, Anda masih menyaksikan kami tentunya di obrolan luar studio kita terkait topik yang kita angkat juga ini sangat luar biasa sekali, mewujudkan yaitu sekolah ramah anak, mewujudkan potensi anak yang sangat luar biasa. Kemudian Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Pembina apa disampaikan dari Pak Dewan kita ini luar biasa sekali support dan dukungannya untuk pendidikan terus dilakukan sampai dengan saat ini. Ini tentunya apa sih Pak yang membuat keberhasilan untuk menciptakan sekolah ramah anak dan juga terkait tentang kegiatan-kegiatan yang di sini bisa anak-anak itu bisa berhasil, apa sih tips dan tentunya yang diterapkan anak-anak bisa ikut lain sebagainya. Ini menjadi satu informasi juga untuk yang menonton kita, tentunya ada langkah-langkah yang dilakukan agar bisa mencapai cita-cita yang diwujudkan dan juga berhasil seperti itu Pak Kepala Sekolah. Ya, khususnya kami di SMP 34 Batam, bahwa kami punya prinsip bahwa kalau kita berdiri sendiri-sendiri mungkin kita tidak akan berhasil. Oleh karena itu kami merangkul beberapa instansi, diantaranya pemberdayaan perempuan, kemudian puskesmas, dinas pendidikan khususnya, kemudian tentunya juga orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Di antaranya adalah anggota dewan kita yang betul-betul support dengan pendidikan, sehingga beliau mengupayakan sebagian epokirnya untuk diantaranya tadi membangun lapangan, di mana dulu lapangan kami mungkin ada tinggi rendah, sekarang sudah mulai bagus, sudah rata. Ini adalah merupakan peluang untuk menciptakan, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik, khususnya anak-anak yang punya bakat untuk berlatih sesuai dengan bakat mereka di bidang olahraga. Juga ada sanggar yang juga diprakarsai oleh beliau untuk ini adalah merupakan bantuan pemikiran dan bantuan material tentunya, yang itu diantaranya adalah mempersiapkan atau tempat untuk para peserta didik itu berlatih di bidang seni. Itulah diantara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP 34 Batam ini, dan harapan kami tidak hanya mungkin anggota dewan yang peduli, tetapi juga mungkin masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kami, terutama juga mungkin pengusaha-pengusaha, semoga dengan mendengarkan ini mau peduli dengan SMP 34 Batam dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam, sehingga
sekolah-sekolah di Kota Batam ini bisa berpeluang untuk mengembangkan bakat-bakat minat anak tidak hanya di pengetahuan saja tetapi juga di non-akademik. Baik, nah kemudian ke Pak Pembina, tadi disampaikan tentunya ada beberapa yang diterapkan. Kalau Pak Pembina sendiri tentunya kan senang nih kalau sudah melihat anak-anak didiknya berhasil mengharumkan nama sekolah, bahkan juga Batam ini seperti apa Pak penerapannya selaku Pembina? Pertama prinsip, kalau kami memakai prinsip sapu lidi, Pak. Sapu lidi. Sapu lidi. Seperti apa tuh Pak? Kalau nggak kompak, dia akan bisa bersihkan ini. Tapi kalau udah menyatu, dia apapun bisa dibersihkan. Nah, prinsip kita di Mersing Band juga, Pak, kita libatkan orang tua juga. Jadi di samping anak-anaknya latihan Mersing Band, orang tua kita libatkan yang namanya POTA, Persatuan Anggota Orang Tua, anggota drum band. Sehingga bisa berkolaborasi, anak bermasalah pun bisa kita diselesaikan di latihan di Mersing Band. Itu cara kita didik anak-anak untuk bisa menjadi yang berprestasi sekarang, Bapak. Nah, tentunya juga harapan kami ke depan juga, kalau SMP 34 ini kalau mengandalkan sekolah dan BOS takkan bisa sebesar ini, Pak. Ini berkat bantuan Bapak Dewan kita, lambat laun, beliau tiap tahun melihat anak kita berprestasi, tiap tahun juga menyumbangkan pokirnya ke sini. Makanya tadi disampaikan kurang lebih aset Mersing Band kita udah hampir mencapai 4 miliar, Pak. Kitalah sekolah kita terlengkap sekepri. Ya, alhamdulillah itu. Dan untuk ke depan kami sudah juga punya program untuk atau pilihan antara dua, apakah ikut kembali ke tingkat ajang internasional ADCI di tahun 2025 ataukah kita ikut acara di Parade Senja di Istana Presiden. Itu, baik, Pak, artinya tetap ini melibatkan orang tua juga, Siap. Pak ya. Jadi semuanya juga tadi di spill nih ada bantuan. Kalau sekolah saja mungkin tidak bisa berdiri, tapi ada bantuan daripada anggota Dewan kita Pak Yunus. Kemudian Pak Yunus, ini kalau melihat sendiri Pak Yunus sekolah SMP Negeri 34 ini apakah sudah ramah anak atau memang masih ada kurang atau diperbaiki lagi nantinya? Ya, sudah menjalankan program sekolah ramah anak dengan baik, namun kesempurnaan kan masih jauh lah. Iya. Masih ada hal-hal treatment yang perlu kita lakukan sehingga anak-anak lebih merasa nyaman. Seperti kita lokal masih kurang satu dan ada hal-hal masih ruangan yang perlu kita rehab ya. Dan kita sudah usulkan ke Dinas Pendidikan. Samping itu sarana olahraga juga kita berencana tuh di lapangan itu kan ke depan mau kita benahi menjadi lapangan mini soccer sehingga tidak hanya futsal, mini soccer sehingga bisa. Sekarang ini kan yang berkembang tuh mini soccer tuh. Jadi lapangan depan yang sekarang futsal itu mau kita taruh rumput sintetis ke depan sehingga anak-anak merasa nyaman belajar, yang hobinya bisa tersalurkan dengan baik, yang hobi voli ya main voli, yang hobi kesenian ya kesenian, yang hobi Mersing Band ya Mersing Band, yang pramuka ya pramuka. Intinya kita ingin menciptakan, memberikan fondasi anak-anak unggul dan berkarakter baik. Intinya situ, anak-anak yang unggul tapi berkarakter baik. Bukan unggul tapi berkarakter tidak baik. Artinya unggul dia dari sisi ilmu pengetahuan, unggul dia dari sisi keterampilan dan karakter yang baik. Bahkan ke depan saya anjurkan kepada sekolah, apabila ada anak-anak yang terlambat atau apa, berikan sanksi. Mungkin sanksinya mendidik. Saya juga ada saran dari teman-teman dari Dinas Pendidikan dan yang lainnya. Bagaimana kalau yang Muslim apabila terlambat sanksinya ya disuruh aja baca ayat-ayat pendek. Sehingga dia lama-lama jadi tahu yang non Muslim ya mungkin ya Alkitab lah atau apalah sanksinya, tapi mendekati ke akhlak sehingga jadi lebih baik. Sanksinya ada, hafalin ayat pendek, ada hafal baru bisa ini. Baik, luar biasa. Saya setuju juga dengan disampaikan Pak Yunus apabila penerapan disiplin itu sangat penting sekali ya. Itu menciptakan untuk sekolah juga dan juga untuk karakter anak itu lebih baik lagi. Apalagi tadi disebutkan apabila mungkin ada pelanggaran, ada hafalan lain sebagainya, karena otomatis nanti kalau banyak pelanggaran ini akan berkurang dan juga membuat mereka lebih berkembang lagi gitu Pak ya. Lebih banyak ayat pendek yang dia hafal. Iya. Dan kadang ini Allah bisa karena biasa. Kau tak bisa, tak dibiasakan gimana mau bisa? Betul. Baik itu disiplin kesehari-harian dibiasakan sehingga dia jadi bisa, sehingga itu menjadi karakter dia. Yang tak biasa terlambat kan sampai tua tuh akhirnya nggak akan terlambat kan udah biasa tidak terlambat. Yang biasa terlambat nggak dihukum sampai tua dia nggak terlambat terus nggak dihukum juga. Jadi itulah kebiasaan. Baik. Pak Kepala Sekolah, apa yang ditanggapi terkait tentang penyampaian dari Pak Anggota Dewan tadi, tetap support juga lain sebagainya, artinya masih ada perbaikan, belum sempurna lah seperti itu. Juga tadi ada disiplin penerapan ini sangat penting untuk sekolah ramah anak sendiri di SMP Negeri 34 Batam. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau karena beliau mengetahui betul
bagaimana kondisi SMP 34 Batam ini, bahwa masih banyak yang perlu dibenahi, walaupun sudah banyak perubahan juga, namun tetap masih banyak. Kalau kita ingin maju, tidak merasa puas, namun kita benahi terus, terutama di mana lingkungan belajar anak itu semuanya kalau bisa terpenuhi, ya. Lingkungan termasuk mulai pagar, ya. Mudah-mudahan dengan acara ini juga kami sampaikan kepada Pak Dewan bahwa kami tahu bantuan Bapak untuk sekolah kami sudah banyak, namun kami berharap pagar kami ke depan bisa dibantu, karena pagar ini juga menjaga keamanan anak untuk tidak berkeliaran sesuka hatinya, juga tidak cabut, ya. Untuk itu tentunya perhatian Bapak memang sangat kami butuhkan di SMP 34 Batam ini. Semoga Bapak tidak bosan-bosan memikirkan SMP 34 Batam ini. Juga kami selaras dengan para pelatih akan tetap berusaha sesuai dengan kemampuan kami agar SMP 34 Batam ini terbaik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak ya, ini harapan daripada semua yang ada di sini, termasuk juga Pak Haruna sebagai kepala sekolah. Nah, ini luar biasa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 34 Batam hingga mewujudkan prestasi yang sangat gemilang, bahkan juga kerjasama baik antar tenaga pendidik, koalisi siswa, orang tua dan peserta didik, dan juga stakeholder lainnya termasuk Pak Yunus selaku anggota DPRD Pak ya. Baik, kita kembali lagi tetap bersama kami di obrolan tentunya luar studio bersama RRI Batam. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pemirsa, sekolah ramah anak ini memberikan banyak manfaat, diantaranya anak-anak dapat menikmati proses belajar dengan aman, kemudian juga nyaman dan lancar, di mana sekolah ramah anak ini dapat meminimalisir gangguan yang mungkin terjadi pada siswa didik dan juga mendukung membantu mengembangkan kemampuan serta keterampilan. Nah, kita masih bersama 3 narasumber kita. Kita lanjut lagi Pak terkait tentang sekolah ramah anak nih kepada Pak Pembina. Ini apa yang masih menjadi tantangan nih Pak Pembina dalam eskul marching band terutama yang dibina? Ini pasti ada kendala hal lain sebagainya, apa sih yang menjadi tantangan sampai saat ini? Kendala tantangan tentu banyak Pak. Karena dari jalur
SD ke SMP pancarubah anak itu udah pasti ada. Nah dari awal pertama sebelum kita mendidik anak di School Marching Band itu kita ada langkah-langkah atau step by step untuk penerimaan calon anggota marching band dulu. Jadi mereka daftar melalui proses, melalui tes sampai akhirnya bisa masuk. Nah setelah masuk otomatis orang tua kita panggil dulu Pak. Jadi orang tua kita panggil, kita mohon izin dulu sama orang tua untuk mendidik anaknya. Jadi kita memberikan pengetahuan sama orang tua juga, apalagi kita latihan di sini karena sekolah ini masih menggunakan 2 rombel, terpaksa kita latihannya malam. Karena kalau kita paksakan latihan sore, kasihan yang rombel siang itu nggak bisa belajar. Akhirnya rombel malam. Nah, pengertian-pengertian untuk mencapai latihan malam itulah harus kita memberikan penjelasan yang cukup kepada orang tua. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang tua mensupport. Intinya orang tua lebih suka ketika anak itu berada masih di lingkungan sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif daripada anak-anaknya berkeliaran kemana-mana. Nah tentunya tantangan-tantangan kami ini kadang-kadang masih ada orang tua yang nggak paham. Itulah kunci tugas kami selaku pembina dan pelatih harus memberi pemahaman lagi kepada orang tuanya. Jadi sungguh luar biasa Pak tantangan. Baik, kemudian untuk sampai saat ini kira-kira sudah berapa jumlah Pak untuk anggota marching band sendiri yang ada di sekolah sini? Kurang lebih 160. 160 dari total keseluruhan yang ada di sini ya Pak ya. Ada berapa persen kira-kira tuh Pak? Yang masih berstatus karena kita gini Pak. Di marching band kita Pratama Gemilang ini karena divisinya pertama udah pakai brass. Jadi kalau di lomba kita udah masuk divisi umum. Dan kalau divisi sekolah kita masuk divisi senior yang melibatkan anak SMP dan SMA. Nah artinya di marching band ketika kita didik dari kelas 1 SD sampai mereka kelas 9 dan mereka juga melanjutkan SMA juga mereka masih diperbolehkan untuk ikut untuk membela nama bandnya. Jadi kalau khusus untuk anak SMP aja kurang lebih 105 lah itu Pak. 105 orang Pak ya, artinya sudah memadai lah untuk sebuah marching band sendiri yang ada di sekolah sini. Oke. Kemudian Pak tadi ada yang disampaikan ini terkait masih kurang kepedulian orang tua. Ini seperti apa lah tentunya untuk merangkul kembali mereka, orang tua untuk memberikan pengertian kepada mereka karena ini menjadi kendala sendiri selaku pembina. Ini seperti apa Pak? Kadang-kadang gini Pak, yang kekurang pahaman orang tua itu ketika kita ngelatih, kadang-kadang prinsipnya begini, di sekolah kalau seandainya masih kurang 1 bab, oke kita lanjutin besok. Tapi kalau di marching band nggak bisa. Apabila kita tunda untuk besok, berarti kita ngajarnya besok ulang lagi dari awal. Nah, akhirnya molor waktu sedikit. Nah, itu kadang-kadang orang tua nggak paham. Janjinya jam 9 selesai, kenapa? Ini udah jam 9 lewat 10 belum selesai. Nah, akhirnya kita kasih pemahaman. Akhirnya beliau, orang tuanya pun juga paham di situ Pak. Baik, yang terakhir Pak saya ingin tanyakan, kira-kira durasi untuk pelatihan sendiri ini berapa lama waktu, kemudian juga dalam 1 bulan atau seminggu atau berapa hari dilakukan untuk penerapan disiplin menggembleng mereka untuk berlatih lebih giat lagi? Seminggu kita reguler di sini 3 kali seminggu. Kalau udah menjelang mau event, kadang-kadang sampai tiap hari kita latihan. Tiap hari durasi berapa jam tuh Pak? Kurang lebih 4 jam. 4 jam dalam setiap hari rutin dilaksanakan apabila menghadapi tantangan untuk internasional gitu Pak ya? Kadang-kadang kita hari Sabtu, kita band camp Pak. Kita band camp, anak-anak nginap di sini. Nah kayak kemarin di waktu Batam International Marching Band kemarin, kita nggak mau ada kendala Pak. Jadi acara itu dimulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, anak-anak kita disuruh kita camp di sekolah semua band camp, nggak diperbolehkan pulang lagi. Karena kita takut anak-anak terjadi hal-hal yang lain di luar itu kendali kita. Baik, tentunya harapan sinergi sangat penting sekali untuk menciptakan keharmonisan terkait kembali lagi sekolah ramah anak antara orang tua, pembina dan juga tentunya anak didik di sini. Nah kemudian kepada Pak Kepala Sekolah kita Pak Haruna, Pak ini seperti apa untuk sekolah ramah anak ini diwujudkan di sekolah Kota Batam sendiri? Bagaimana Bapak melihat? Mengapa juga harus diterapkan seperti itu? Sekolah ramah anak, kalau kita bicara sekolah ramah anak memang itu idaman semua anak. Di mana setiap anak menghendaki tempat dia menuntut ilmu atau sekolah itu dia bisa aman, nyaman, tentram,
dan jauh dari kekerasan, baik itu kekerasan dari teman, kekerasan dari lingkungan, kekerasan dari guru. Kemudian sekolah ramah anak ini juga tidak membatasi hanya kepada anak-anak yang normal, tetapi juga ada inklusi, menerima anak-anak yang tidak utuh normal. Nah, mereka juga kita perlakukan seperti siswa-siswa yang lain, namun mereka butuh perhatian tersendiri sesuai dengan tingkatan anak itu sendiri. Nah, tentunya kalau kita bicara sekolah ramah anak, banyak hal yang perlu kita perhatikan, karena sekolah ramah anak memang diidamkan oleh setiap orang, terutama wali murid, di mana mereka mengharapkan sekolah tempat anaknya menuntut ilmu itu adalah sekolah yang ramah dengan anak-anak, dengan kata lain aman, nyaman, dan mungkin pencegahan agar di sekolah-sekolah itu tidak terjadi tawuran antar sekolah. Nah, ini juga peran dari para guru dan tentunya juga lingkungan. Kami di SMP 34 Batam sangat bangga sekali karena selain dari guru, juga peran masyarakat lingkungan sangat besar terhadap anak-anaknya, di mana jika mereka melihat atau menemukan anak-anak berada di luar sekolah, mereka langsung menelpon guru atau memberikan videonya kepada guru. Bagi kami ini adalah merupakan bentuk kerjasama lingkungan masyarakat yang peduli akan pendidikan. Ya, dan ini luar biasa sekali disampaikan Pak Haruna terkait tentang sekolah ramah anak. Ini bukan idaman dari anak-anak juga, tapi semua orang tua yang ingin menitipkan anaknya di sekolah kemudian seperti itu. Nah Pak, kemudian seberapa penting kalau Bapak melihat tentang ekskul di sekolah ini dan juga termasuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam sendiri? Ya, kalau berbicara mengenai ekskul, ini memang sangat penting, terutama bagi kami yang sudah berusaha di kegiatan Olimpiade Sains. Itu juga kami mengutus siswa-siswa kami, namun kami menyadari siswa-siswa kami tidak pernah meraih juara. Kami tahu bahwa di sekolah-sekolah di Batam juga banyak sekolah-sekolah unggulan. Untuk itu kami di SMP 34 Batam memang karena kami sudah punya ekskul unggulan marching band, maka kami juga ingin mengiringi marching band ini dengan prestasi-prestasi lain di bidang olahraga dan bidang seni. Nah, itulah yang diharapkan oleh teman-teman guru, juga lingkungan masyarakat kami memang menghendaki itu agar anak-anak mereka yang berprestasi, punya kemampuan dibina di sekolah. Dan tidak hanya di sekolah mereka dibina, tetapi juga ada bekerja sama dengan pembina-pembina klub, ya, menitipkan mereka untuk dilatih jika mereka tak punya kesempatan ke sekolah. Ini adalah bentuk kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan oleh sekolah, terutama dukungan komite, nah, dan tentunya juga dukungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Baik, ini salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Artinya kalau kita melihat sekolah di Batam ini sendiri, banyak sekali sekolah-sekolah unggulan. Namun dari SMP Negeri 34 Batam ada sesuatu yang ditonjolkan Pak ya, seperti marching band dan juga poli yang tentunya nanti bisa menyalurkan mereka setelah lulus di sini untuk dirangkul, mungkin bisa ikut proliga lain sebagainya di tingkat nasional untuk olahraga sendiri. Nah kemudian Pak Dewan, ini seperti apa nih Pak, bagaimana dukungan pemerintah sendiri terkait tentang mewujudkan sekolah di Batam termasuk juga SMP Negeri 34 ini sekolah ramah anak itu sendiri? Baik, saya coba bukan hanya untuk 34 tapi secara umum untuk pendidikan di Kota Batam. Sebetulnya banyak sekolah yang mendapatkan kendala dalam hal menjalankan program sekolah ramah anak. Kendala itu dalam sisi pendanaan ya, dalam sebuah prestasi. Kenapa? Ada perbedaan persepsi antara kepala sekolah, pihak sekolah, juknis, bantuan operasional sekolah,
dan juga perwako dan juga pemahaman individu inspektoratnya terhadap sebuah pasal, terhadap sebuah ayat. Sehingga ada sekolah-sekolah tersebut kalau mereka mau berprestasi tanding menang, nanti main lagi. Menang main lagi. Akhirnya sementara dana BOS terbatas. Jadi kita berharap dari inspektorat dalam hal ini pemerintah Kota Batam dinas bagian inspektorat agar bagaimana kita telah, bagaimana kita berkolaborasi dalam hal sekolah ramah anak ini sepanjang itu tidak menentukan, tidak melanggar ketentuan undang-undang. Cuma jangan salah menerjemahkan sebuah ayat sehingga dana BOS itu terkesan tidak bisa untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dana BOS itu terjemahan dari individu atau kan tidak sama tuh. Saya menerjemahkan sebuah aturan pasal ini belum tentu sama dengan yang lain. Jadi itulah kemampuan kita dalam menerjemahkan. Nah, kalau kita mempunyai kesepahaman tentang menerjemahkan sebuah aturan, pasti hasilnya lebih baik. Nah, dan kalau memang nanti tidak bisa melalui BOS reguler, kita dari pemerintah Kota Batam untuk peningkatan mutu pendidikan atau untuk pendidikan pelatihan ekstrakurikuler, ya kita anggarkan saja melalui BOS, bantuan operasional sekolah yang menggunakan APBD Kota Batam. Artinya BOSDA. Karena ke depan kita DPRD juga sedang menyusun peraturan daerah tentang pendidikan, mudah-mudahan ada klausul BOSDA di situ yang untuk membantu pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi harapan saya sebagai anggota DPRD ke depan, mari kita sama-sama satukan visi, berkolaborasi untuk pendidikan Batam lebih baik ke depan. Karena kita harus sadari anak-anak yang kita didik sekarang adalah calon pemimpin Batam 25 tahun yang akan datang. Kalau kita memberikan pondasi didikan yang tidak baik, bagaimana di Batam dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai pondasi pendidikan yang tidak baik? Harapan kita dari sekarang kita buat pondasi kepemimpinan Batam 25 tahun yang akan datang. Baik, tentunya ini sangat luar biasa terkait tentang salah satu topik yang kita angkat, sekolah ramah anak, wujudkan potensi anak. Nah, sebagai closing statement kita, Pak Haruna, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Batam, silakan. Ya. SMP 34 Batam berharap ke depan tetap memajukan Kota Batam. Mohon dukungan Dinas Pendidikan Kota Batam, pemerintah Kota Batam, masyarakat Kota Batam, karena tanpa dukungan dan kerjasama susah kita mewujudkan menjadikan putra-putri kita berprestasi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, bahwa kalau kita ingin berprestasi tentunya membutuhkan biaya. Ya, kami selama ini mampu mengikuti itu karena ada dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian pemerintah Kota Batam, di mana pada kegiatan lomba di Jakarta kemarin itu menggunakan dana pemerintah, tidak menggunakan dana sekolah. Karena kalau dana sekolah tidak akan mampu. Nah, kembali lagi bahwa kami tentunya mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan segala elemen masyarakat yang ada di Kota Batam, khususnya pemberdayaan perempuan, kepolisian, kemudian tentunya juga RT RW yang selalu memperhatikan sekolah, dan segala unsur yang ada. Kami tentunya sangat mengharapkan bantuan itu dan kerjasama yang tidak putus-putus. Baik, yang terakhir apa yang disampaikan nih Pak anggota Dewan kita selaku topik yang kita angkat tadi, sekolah ramah anak, wujudkan potensi anak, sebagai closing terakhir kita hari ini. Silakan Pak Dewan. Saya kira closing statementnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita semua pihak bahu-membahu, satu frekuensi, satu komitmen untuk pendidikan Batam lebih baik ke depan dalam segala hal. Sekolah ramah anaknya, membuat anak-anak nyaman, fasilitasnya dan sebagainya. Tentu semua pihak, baik dari pemerintah Kota Batam, masyarakat, orang tua, juga dari BP Batam. Mudah-mudahan BP Batam juga memberikan keleluasaan apabila pemerintah membutuhkan lahan untuk membangun sekolah. Demikian dari saya. Baik, terima kasih tentunya untuk Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Batam Bapak Haruna, kemudian Pak Pembina dan juga anggota DPRD Batam Bapak Muhammad Yunis. Sehat selalu ya Pak Yunus ya.
dan juga Pak Kepsta, Kepala Sekolah, Pak Pembina. Mudah-mudahan dialog ini sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Nah, terima kasih juga pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Batam yang telah menemani dalam dialog luar studio kita dengan topik Sekolah Ramah Anak, wujudkan potensi anak hari ini. Nah, semoga semakin banyak Sekolah Ramah Anak di Kota Batam yang menghasilkan berbagai prestasi dan juga untuk membangun anak Batam ini semakin baik lagi dan bisa menuju nanti Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Gelombang semesta, kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya.